Selamat datang di Kirana Channel, channel alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Terima kasih. Bab ke-11. Yuan King dan hantu iblis api tua mengelilingi seluruh gunung dan melihatnya dalam waktu lama. Akhirnya, mereka memilih dinding batu yang tampak seolah-olah ada tangan besar yang dengan paksa menggali sebagian batu tersebut dan hanya bisa membiarkan satu orang beristirahat. Keduanya berdiri berdampingan di udara, membentuk serangan menjepit. Namun, keduanya diam-diam meninggalkan jarak puluhan kaki di antara mereka. 3 avatar di samping Yuan King mengelilinginya di tengah, membentuk formasi pertahanan yang sempurna. Hal ini menyebabkan kelopak mata hantu iblis api tua yang berada tidak jauh dari situ berkedut. Namun, dia hanya bisa melirik Yuan King tanpa menjaga jarak darinya dan mengabaikannya. Setelah mereka berdua menyelidiki berulang kali, mereka menemukan bahwa segel di area tenggelam adalah yang paling lemah. Mungkin karena Yang Maha Kuasa itu sering datang untuk memeriksa dan beristirahat. Setelah keduanya menyelidiki, mereka berdua sepakat bahwa ini adalah tempat paling cocok untuk membuka segel. Yuan King melirik hantu setan api tua dari sudut matanya. Melihat dia tidak melakukan apapun, dia mengalihkan pandangannya ke tebing. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergerak. Ledakan. Dengan pemikiran dari Yuan King, salah satu dari 3 avatar langsung melesat ke arah tebing. Pada akhirnya, ia bertabrakan dengan tebing dengan keras. Segera, seluruh gunung berguncang hebat. Yuan King menyaksikan semua ini sambil tersenyum. Dia merasa segel ini biasa saja. Hantu setan api tua harus melalui begitu banyak kesulitan untuk bekerja sama dengannya untuk memecahkannya. Namun, ekspresi Yuan King tiba-tiba menjadi serius pada saat berikutnya. Segel di gunung memiliki efek memantulkan serangan. Dapat dilihat bahwa avatar yang dikirim oleh Yuan King berada dalam kondisi babak belur saat ditembak mundur. Tubuh aslinya yang padat juga menjadi ilusi. Penampilannya yang menyedihkan menyebabkan hantu setan api tua di sampingnya mengeluarkan tawa mengejek dari mulutnya. Hantu setan api tua, kamu ingin mati. Kamu jelas tahu tentang segel pemantul ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Jangan lupa jika energi avatarku habis, aku tidak yakin bisa membuka segel ini. Pada saat itu, kami tidak hanya tidak dapat memperoleh harta karun di gunung ini, kami juga akan memprovokasi orang yang sangat berkuasa. Demi kehidupan kami, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermainkan saya. Jika tidak, aku akan segera pergi. Hemf. Yuan King melirik ke arah avatar yang telah menjadi ilusi. Dia menoleh dan meraung marah ke arah hantu iblis api tua dengan mata merah. Hantu setan api tertawa dingin ketika melihat ini. Yuan King tua, kamu salah. Awalnya aku ingin memperingatkanmu ketika kamu memerintahkan inkarnasimu untuk menyerang dinding batu. Namun siapa sangka kamu akan bertindak cepat. Inkarnasimu sudah terbang sebelum aku bisa memperingatkanmu. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku dalam hal ini? Jika kamu benar-benar ingin menyerah pada buah vermilion api es ini, aku tidak akan memaksamu. Kamu boleh pergi. Paling buruk, aku akan memanggil bawahanku dan menggunakan nyawa mereka untuk bertukar untuk buah vermilion api es ini. Itu bisa dianggap sebagai berkah mereka. Hahaha. Hantu setan api tua tahu bahwa Yuan King telah terjebak pada tingkat kultivasinya saat ini selama bertahun-tahun. Alhasil, nada suaranya tidak melembut sama sekali. Sebaliknya, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Wajah Yuan King memerah karena marah saat mendengar kata-kata ini. Kelopak matanya bergerak-gerak liar saat mata lamanya melebar hingga seukuran lonceng tembaga. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, dia telah sepenuhnya ditekan oleh pihak lain dan tidak lagi memiliki pencegahan seperti sebelumnya. Sepertinya dia hanya bisa bekerja sama untuk sementara waktu dengan pihak lain dan menerobos segel pemantul ini terlebih dahulu. Selama segelnya rusak, hahaha, maka dia hanya bisa pasrah pada takdir. HMP, jika ada hal lain yang kamu tahu, sebaiknya kamu memberitahuku sesegera mungkin. Kalau tidak, jika kita berdua berjaga-jaga, bagaimana kita bisa mendapatkan harta karun di gunung ini? Oleh karena itu, aku kuharap kamu tidak menyembunyikan apapun dariku. Kalau tidak, aku akan segera pergi. Paling buruk, aku hanya harus menyerahkan satu buah es api vermilion. Yuan King memikirkan masa depan di dalam hatinya sambil berpura-pura marah seperti dia berbicara kepada Flame Demon Ghost. Bagaimana mungkin hantu setan api tua tidak mengetahuinya? Akibatnya, dia setuju beberapa kali dan mulai membuka segel di gunung bersama Yuan King. Xiaoyan memperhatikan mereka berdua di bawah bertengkar dan berdebat selama setengah hari.
Dalam hatinya, dia telah memikirkan tentang bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelidiki puncak gunung yang memberinya perasaan yang agak familiar. Kini setelah mereka berdua akhirnya mencapai kesepakatan, Xiaoyan memperhatikan mereka berdua perlahan mendekati gunung besar itu. Saat ini, semua perhatian mereka tertuju pada dinding batu. Xiaoyan melihat bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menyelidikinya. Hasilnya, Xiaoyan dengan hati-hati memperluas kekuatan jiwanya, membentuk untayan kecil yang perlahan mendekati permukaan tebing di atas mereka berdua. Seperti yang diharapkan, Xiaoyan menemukan penghalang cahaya tipis dan tak terlihat di gunung setelah menyelidiki dengan kekuatan jiwanya yang kuat. Itu menyelimuti seluruh gunung tanpa celah apapun. Namun, saat kekuatan spiritual Xiaoyan hendak menyentuh tirai energi tipis, Xiaoyan menyadari bahwa ada energi yang sangat liar dan keras yang mengandung energi sedingin es di dalam panasnya tirai energi. Energi semacam ini adalah energi yang paling dikenal oleh Xiaoyan. Jenis energi liar dan kekerasan ini hanya dimiliki oleh satu jenis objek spiritual alami di dunia ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan. Objek spiritual, api surgawi. Ini adalah kekuatan api surgawi. Tapi bagaimana? Bagaimana api surgawi bisa memiliki energi yang begitu kuat dan ganas? Mungkinkah api surgawi ini telah ada selama 1000 tahun? Atau bahkan lebih lama lagi? Xiaoyan merasakan aura familiar yang ditransmisikan dari tirai cahaya energi. Dia berpikir dengan keterkejutan yang tiada tara di dalam hatinya. Tidak heran, pantas saja ada aura yang saya dan Hui anggap familiar. Ini sebenarnya ditransmisikan dari tirai cahaya doki ini, dari aura kuat yang dipancarkan dari penghalang cahaya. Api surgawi pasti memiliki kecerdasannya sendiri. Tapi kalau memang begitu, kenapa api surgawi menyegel dirinya di sini? Di bawah pengamatan Xiaoyan yang cermat, dia menyadari bahwa penghalang ini jelas digunakan untuk menyegel sesuatu. Terlebih lagi, aura segel ini berasal dari api surgawi. Jelas sekali bahwa api surgawi di tempat ini telah menyegelnya. Ini karena jika api surgawi menjadi marah, ia pasti tidak akan menyegel sasaran kemarahannya untuk memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sebaliknya, ia akan menggunakan metode yang paling langsung dan kejam untuk meledakkan target hingga menjadi ketiadaan. Namun, di bawah pemeriksaan kekuatan spiritual Xiaoyan, aura tirai cahaya pembatas ini jelas milik sejenis api surgawi. Ini juga berarti ada roh api surgawi yang terbentuk di dalam gunung ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia menyegel dirinya sendiri di tempat ini. Ini adalah kekuatan api surgawi. Tapi bagaimana? Bagaimana api surgawi bisa memiliki energi yang begitu kuat dan ganas? Mungkinkah api surgawi ini telah ada selama 1000 tahun? Atau bahkan lebih lama lagi? Xiaoyan merasakan aura familiar yang ditransmisikan dari tirai cahaya energi. Dia berpikir dengan keterkejutan yang tiada tara di dalam hatinya. Tidak heran, pantas saja ada aura yang saya dan Hui anggap familiar. Ini sebenarnya ditransmisikan dari tirai cahaya doki ini, dari aura kuat yang dipancarkan dari penghalang cahaya. Api surgawi pasti memiliki kecerdasannya sendiri. Tapi kalau memang begitu, kenapa api surgawi menyegel dirinya di sini? Di bawah pengamatan Xiaoyan yang cermat, dia menyadari bahwa penghalang ini jelas digunakan untuk menyegel sesuatu. Terlebih lagi, aura segel ini berasal dari api surgawi. Jelas sekali bahwa api surgawi di tempat ini telah menyegelnya. Ini karena jika api surgawi menjadi marah, ia pasti tidak akan menyegel sasaran kemarahannya untuk memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sebaliknya, ia akan menggunakan metode yang paling langsung dan kejam untuk meledakkan target hingga menjadi ketiadaan. Namun, di bawah pemeriksaan kekuatan spiritual Xiaoyan, aura tirai cahaya pembatas ini jelas milik sejenis api surgawi. Ini juga berarti ada roh api surgawi yang terbentuk di dalam gunung ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia menyegel dirinya sendiri di tempat ini. Tampaknya api surgawi yang ditemukan oleh kedua orang ini tidaklah sederhana. Mungkin itu adalah api surgawi yang telah mengalami beberapa perubahan. Cek. Harta karun dunia yang begitu kuat hanya bisa disegel di sini. Benar-benar membuat orang merasa seperti itu hanya menyia-nyiakan harta karun. Dari kelihatannya, hanya orang dari klan jiwa yang menyebut dirinya sekte kuil hantu yang tahu apa yang ada di dalam gunung ini. Karena itu masalahnya. Haha, Xiaoyan benar-benar tertawa jahat ketika memikirkan hal ini. Dia hampir ditemukan oleh Yuan Qing dan Hui. Namun untungnya, pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Setelah Xiaoyan menenangkan pikirannya, dia menempelkan benang kekuatan jiwa ke penghalang. Setelah itu, dia menutup matanya dan diam-diam menunggu kabar dari dua orang di bawah. Bab ke-12, Ledakan.
Sudut mulut Xiaoyan menunjukkan senyuman di tengah ledakan seperti guntur. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke bawah. Mereka akhirnya berhasil menembus pembatasan rebound. Xiaoyan menyaksikan pemandangan di bawah dengan acuh tak acuh. Beberapa saat yang lalu, momen yang ditunggu-tunggu Xiaoyan akhirnya tiba. Pada saat sebelumnya, wajah Yuan King tiba-tiba berubah saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos batasan rebound. Dia dengan paksa berbalik di udara dan melancarkan serangan telapak tangan ke titik tertentu di udara. Dua klon yang tersisa di kiri dan kanannya juga bergegas ke arahnya. Pada akhirnya, tangan Yuan King bertabrakan dengan tangan kurus yang tiba-tiba muncul di udara. Setelah beberapa detik, ledakan dahsyat terdengar di samping mereka berdua. Saat itu, keduanya hanya berjarak beberapa meter dari permukaan tebing. Yuan King dan hantu iblis api tua berada di pusat ledakan. Jadi tentu saja merekalah yang paling terluka. Saat kedua klon tersebut meledak, badai energi yang mengejutkan melanda hutan. Keduanya terpesona oleh kekuatan tersebut, dan batasan pada permukaan tebing mulai bergetar. Sepertinya seluruh gunung akan runtuh dengan satu serangan. Tampaknya sangat berbahaya. Pada saat berikutnya, tubuh Yuan King bertabrakan dengan penghalang cahaya yang sudah diambang kehancuran. Dengan suara jernih seperti pecahan kaca, penghalang cahaya yang tadinya tampak hebat mungkin hancur pada saat itu. Namun, meski begitu, kekuatan pantulan dari penghalang cahaya saat bertabrakan dengan tubuh Yuan King masih menyebabkan luka Yuan King semakin parah. Di sisi lain, meskipun hantu iblis api yang bentrok dengan telapak tangan Yuan King sebelumnya juga terluka, lukanya tidak seberapa dibandingkan dengan luka Yuan King. Batuk, 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 batuk. Hantu setan api tua. Ye, kamu tercela. Yuan King menatap hantu iblis api tua yang berjalan perlahan ke arahnya. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya. Namun, dia masih mengutuk dengan mata merah. Pada saat ini, Yuan King tidak lagi memiliki penampilan seperti orang bijak seperti sebelumnya. Pakaian hijaunya compang camping. Dan bahkan lubang besar muncul di bagian belakang jubah hijaunya. Kulit punggungnya yang terbuka telah digosok hingga berlumuran darah. Bahkan samar-samar orang bisa melihat tulang putih padat di bawahnya. Wajahnya berlumuran darah, dan bekas darah menetes dari bibirnya, membuat sebagian besar jubah hijaunya menjadi merah. Rambutnya yang seputih salju menarik ke segala arah, dan beberapa helai rambut perak seputih salju menempel di wajah Yuan King yang berlumuran darah, menyebabkan dia tampak sangat ganas dan menakutkan. Dia mengeluarkan perasaan dingin yang berasal dari hati seseorang. Kekekeke, Pak Tua Yuan King. Bagaimana rasanya terkena telapak tangan menelan langit awan iblisku? Hahaha. Hantu iblis api tua berjalan mendekati Yuan King selangkah demi selangkah. Gelombang ejekan keluar dari mulutnya saat dia melihat Yuan King dengan linglung. Pada saat ini, lebih dari setengah kabut hitam di sekitar tubuh hantu iblis api tua telah menghilang, memperlihatkan tubuh yang layu. Namun, wajahnya dipenuhi ekspresi kemenangan. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya menginjak hati Yuan King, menyebabkan Yuan King merasakan semacam ketakutan dari dalam hatinya. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Xiaoyan, yang berada di langit, menyaksikan semua ini dengan ekspresi tenang. Doki di dalam tubuhnya terus beredar di dalam nadinya. Tubuhnya sedikit condong ke depan saat matanya menatap tajam ke arah hantu iblis api tua. Dia siap menyerang kapan saja. Ketika seseorang mencapai ahli pada levelnya, persepsinya sudah sangat kuat. Jika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, tidak ada yang akan dengan mudah melancarkan serangan diam-diam. Ini karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa orang yang melancarkan serangan diam-diam tidak memiliki trik lain. Mungkin pihak lain sudah menemukannya saat dia menyerang. Dalam hal ini, meskipun serangan diam-diam seseorang berhasil, itu tidak akan banyak berguna. Ini karena pihak lain tidak akan membiarkan seseorang berhasil karena mereka telah menemukannya. Hantu setan api tua masih bergerak perlahan menuju Yuan King. Dia tampaknya sangat menikmati penindasan psikologis terhadap musuhnya, menyebabkan dia merasa takut. 30 kaki. Akhirnya, hantu setan api tua hanya berjarak 30 kaki dari Yuan King. Pada saat ini, Yuan King secara bertahap sudah mati rasa terhadap tekanan menakutkan dari hantu setan api tua. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya dengan tenang menatap hantu setan api tua yang hanya berjarak 30 kaki darinya. Sikap tanpa ekspresi itu menyebabkan langkah kaki Old Flame Demon Ghost yang perlahan maju menjadi sedikit lamban. Segera, kemarahan melonjak ke dalam hatinya. Dia sebenarnya ditakuti oleh seseorang yang akan mati. Langkah kakinya tiba-tiba meningkat dan dia tiba di depan Yuan King dalam beberapa tarikan napas. Cek 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 cek. Orang tua Yuan King. Kemungkinan besar kamu masih memikirkan cara membunuhku setelah membuka segelnya. Sayangnya,
Aku yang dulu sedikit lebih awal darimu. Cek cek, cek cek. Hantu iblis api tua mengulurkan tangannya dan pedang hitam pekat sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Kedua tangannya memegang gagang pedang dengan erat sambil perlahan mengangkat pedang ke atas kepalanya. Kedua matanya menatap Yuan King. Matanya dipenuhi dengan rasa haus darah saat pedang panjang di tangannya tiba-tiba jatuh ke bawah. Kesempatan bagus, jari api misterius. Bunuh, Xiaoyan memanfaatkan peluang itu dan segera terjun ke bawah. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan jari api misterius. Pada saat ini, hantu setan api tua hendak membunuh Yuan King. Namun, tepat ketika pedang panjang hitam pekat itu berjarak kurang dari 1 kaki dari kepala Yuan King, hantu iblis api tua tiba-tiba dengan paksa memutar pergelangan tangannya dan memblokir di atas kepalanya. Retakan, pertahanan sementara hantu iblis api tua tidak banyak berpengaruh. Setelah memblokir sesaat, pedang panjang hitam pekat di tangan hantu iblis api tua patah dengan suara pecah yang jelas. Jari kuat Xiaoyan berhenti sejenak sebelum melanjutkan menyerang ke arah hantu iblis api tua. Ekspresi hantu iblis api tua tampak suram saat dia merasakan aura menakutkan dan berbahaya yang menuju ke arahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kehebatan serangan ini. Jika serangan di depannya benar-benar mengenai tubuhnya, kemungkinan besar dia akan terluka parah meski dia tidak mati. Saat itu, begitu dia terluka parah, dia harus menghadapi pilihan antara hidup dan mati. Hantu iblis api tua telah berkultivasi selama bertahun-tahun sebagai imbalan atas umurnya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Karena dia tidak bisa melepaskannya, dia hanya bisa menyerah pada beberapa hal. Dari kelihatannya sekarang, mustahil untuk menghindari serangan jari api misterius apapun ini. Dia sudah terkunci oleh aura jari api misterius. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah berusaha sebaik mungkin agar tidak terkena pukulan di titik vitalnya. Ekspresi hantu setan api tua tampak suram ketika dia melihat jari api misterius yang dengan cepat mendekatinya. Tubuhnya tiba-tiba berputar di udara dan dia berhasil menghindari pukulan di titik vitalnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Segera. Tubuh menghindar dari hantu iblis api tua berhenti. Baru saat itulah dia bereaksi. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketika para ahli saling bertukar pukulan, kemenangan atau kekalahan ditentukan dalam sekejap. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, diiringi dengan suara tubuh yang ditembus, ekspresi hantu iblis api tua menjadi terdistorsi saat dia berteriak kesakitan. Tubuhnya terlempar karena benturan yang sangat besar. Tubuhnya menempel di tanah, meninggalkan bekas selip yang panjangnya beberapa ratus meter. Dalam perjalanannya, ia bahkan mematahkan beberapa pohon kuno berukuran besar. Pada akhirnya, dia bertabrakan dengan keras dengan dinding batu, hanya berhenti ketika tubuhnya tertanam di dinding batu yang keras. Xiaoyan diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia melirik Yuan King, yang wajahnya dipenuhi rasa terima kasih saat dia menggunakan pil obat untuk memulihkan diri. Setelah itu, dia melihat ke arah hantu setan api tua dengan ekspresi antisipasi meskipun hantu iblis api tua memang telah terkena jari api misterius Xiaoyan dan bahkan telah mematahkan beberapa lusin pohon kuno di sepanjang jalan. Tubuh fisiknya sudah sangat tangguh setelah mencapai tingkat kekuatannya. Luka-luka ini hanyalah luka dangkal baginya. Selama dia diizinkan pulih untuk jangka waktu tertentu, dia secara alami akan pulih sepenuhnya. Ledakan, pecahan batu melesat ke segala arah, membawa kabut abu-abu. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan kabut kelabu tersebar, memperlihatkan sosok manusia yang sedikit lemah. Dengan budidaya fisik hantu setan api tua, seharusnya hal ini tidak diperlukan. Namun, dia telah terluka oleh 2 avatar Yuan King sebelumnya dan harus menanggung jari api misterius Xiaoyan. Akibatnya, dia terlihat sedikit lemah. Pada saat ini, jubah hitam Old Flame Demon Ghost benar-benar hancur. Lebih dari setengah kabut berwarna hitam yang mengelilingi tubuhnya juga telah tersebar, memperlihatkan tubuh sebenarnya dari hantu setan api tua yang awalnya tersembunyi di dalamnya. Tubuh aslinya tampak sekurus kayu bakar, kulitnya keriput. Di bahu kanannya terdapat lubang hitam hangus seukuran ibu jari yang jelas-jelas telah terbakar api. Bahkan ada sedikit bau daging hangus yang keluar darinya. Hantu setan api tua terkejut ketika dia melihat luka di bahu kanannya. Cedera yang dia bayangkan tidak datang sesuai harapan. Melihat bahwa dia tidak mengalami banyak cedera, hantu iblis api tua segera menjadi santai. Dia berpikir bahwa serangan orang ini hanya biasa-biasa saja dan hanya menunjukkan kekuatan kosong. Wajahnya dipenuhi cemoohan saat dia melihat Xiaoyan di kejauhan, yang telah mengamatinya. Hanya ketika dia melihat senyum dingin di wajah Xiaoyan, barulah dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bang! Detik berikutnya, ledakan hebat tiba-tiba terpancar dari tubuh hantu iblis api tua.
Segera, dia menembak ke belakang seolah-olah dia terkena pukulan keras, muntah darah. Dengan keras, dia sekali lagi jatuh ke tumpukan batu. Tidak bisa bergerak. Bab 13. Pada saat ini, Yuan King, yang mendengar keributan itu, juga terbangun dari kondisi pemulihannya. Setelah itu, dia melihat Xiaoyan yang berdiri di sampingnya dan berdiri dengan wajah penuh rasa terima kasih. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk hormat pada Xiaoyan. Dia berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Yuan King sangat berterima kasih padamu." Yuan King secara alami bisa menebak bahwa Xiaoyan pasti bersembunyi di dekatnya sebelumnya. Namun, Xiaoyanlah yang menyelamatkannya. Yuan King tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Oleh karena itu, dia membuka mulutnya dan bertanya, "Bolehkah saya mengetahui nama Anda?" Yuan King belum selesai berbicara ketika dia tiba-tiba merasa pertanyaan langsung seperti itu tidak tepat. Oleh karena itu, dia segera melanjutkan dengan nada yang agak menyanjung. "Aku yang dulu percaya bahwa aku mengenal cukup banyak anggota klan besar di benua ini. Namun, melihat bahwa kamu telah mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda, aku merasa aku benar-benar sedikit penasaran kamu berasal dari faksi mana. Oleh karena itu, aku harap kamu memaafkanku karena lancang." Xiaoyan tersenyum dan membalas ucapan terima kasih Yuan King. Ketika dia mendengar pertanyaan Yuan King, dia tersenyum dan berkata, "Hehe, kata-kata kakak agak lucu. Sejujurnya, aku adalah Xiaoyan. Aku baru saja tiba di tempat ini ketika aku melihat ada fluktuasi doki di dalamnya. Tempat ini. Oleh karena itu, aku datang ke sini karena penasaran. Sebelumnya, aku melihat bahwa orang yang bukan manusia atau hantu ini ingin membunuh kakak laki-laki. Oleh karena itu, aku menyerang dan memaksanya kembali. Ini hanya sesuatu yang aku lakukan sambil lalu. Itu bukan apa-apa." Kata-kata ini tidak ada artinya di telinga Yuan King. Pasalnya, keduanya baru saja bertemu. Sudah lumayan kalau Xiaoyan tidak memanfaatkan yang lain. Oleh karena itu, keduanya hanya bertukar kata-kata yang menyanjung satu sama lain. Namun, saat Xiaoyan memberitahukan namanya kepada Yuan King, hal itu juga didengar oleh hantu iblis api tua yang baru saja keluar dari tumpukan batu. Segera, mata hantu setan api tua melebar. Wajahnya kaget saat dia melihat Xiaoyan. Dia berulang kali terengah-engah dari mulut dan hidungnya. Mata merahnya menunjukkan keserakahan dan haus darah. Hantu iblis api tua menatap Xiaoyan dengan mata merah lebar. Takut Xiaoyan akan melarikan diri. Dengan suara haus darah, ia berseru keras, "Xiaoyan, kamu bilang kamu adalah Xiaoyan, kan? Ci, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu benar-benar membuatku menunggu lama. Kekekeh, menungguku. Sepertinya aku tidak ada hubungannya denganmu." Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa seolah-olah dia telah masuk ke dalam jebakan besar saat dia mengucapkan kata-kata itu. Perasaan bahaya yang samar muncul dari dalam hatinya. Apalagi entah kenapa, hatinya justru teringat pada Hantiandi yang jiwanya sudah hancur. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat aneh. Seolah-olah jalan di depannya sudah direncanakan oleh seseorang. Hal ini menyebabkan tatapan Xiaoyan secara otomatis menjadi lebih dingin saat dia melihat hantu setan api tua. Cek cek cek. "Xiaoyan, pergi dan mati." Tubuh hantu setan api tua bergerak. Dia langsung melintas ke sisi kiri Xiaoyan. Tangannya tiba-tiba menyentuh kepala Xiaoyan. Xiaoyan juga melayangkan pukulan dengan tangan kanannya dan menghadapi serangan hantu iblis api tua secara langsung. Bang! Tinju Xiaoyan dan hantu iblis api tua bertabrakan. Gelombang-gelombang udara yang bergolak menyebar dari telapak tangan mereka. Jejak garis retakan spasial juga muncul di ruang kosong tersebut. Tanah di bawah kaki mereka juga retak 1 inci demi 1. Garis retakan seperti jaring laba-laba yang berukuran beberapa kaki menyebar. Bahkan gunung tinggi di sampingnya sedikit bergetar. Tinju Xiaoyan dan hantu iblis api tua terpisah saat bersentuhan. Xiaoyan terus berdiri di tempat yang sama. Tanah di bawah kakinya telah berubah menjadi lapisan debu tebal. Kakinya akan tenggelam jauh ke dalam tanah saat dia menginjaknya. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa berdiri di ruang kosong. Hantu iblis api tua yang bertabrakan dengan Xiaoyan terpaksa mundur beberapa ratus langkah sebelum berhenti dengan paksa. Wajahnya muram saat dia melihat Xiaoyan yang berdiri di ruang kosong. Dia telah ditekan dari awal hingga akhir dalam serangan sebelumnya. Tampaknya dia memang menyerang lebih dulu dan mengambil inisiatif. Namun, hanya ketika dia merasakan kekuatan tinju Xiaoyan barulah dia mengerti apa artinya mengambil inisiatif. Di bawah kekuatan absolut Xiaoyan, bahkan jika dia dan Yuan King bergandengan tangan, mereka mungkin tidak bisa menghadapinya. Hantu setan api tua berpikir sejenak. Akhirnya,
Dia nampaknya telah mengambil keputusan besar dan mulutnya mengeluarkan suara gemuruh yang meledak-ledak. Telapak tangan pemakan jiwa dunia bawah yang misterius. Tubuh hantu iblis api tua yang layu tiba-tiba bergerak. Tubuhnya bersinar dan muncul tinggi di langit. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti gelombang riak energi yang dipancarkan, seseorang dapat melihat kabut berwarna hitam di sekitar tubuh hantu iblis api tua, yang sebagian besar sudah menghilang dari pertarungan. Sekali lagi bangkit, itu menyebar ke seluruh tubuh Old Flame Demon Ghost, membentuk lapisan pelindung tebal yang sepenuhnya melindungi Old Flame Demon Ghost di dalamnya. Namun, ini bukanlah akhir. Segel di tangan hantu iblis api tua terus berubah. Namun, kecepatan pergantian jari-jarinya kali ini jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Namun, hantu iblis api tua telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya secara instan. Orang bisa mengetahui seberapa mahal harganya hanya dengan melihat tubuhnya yang gemetar berulang kali. Ketika Xiaoyan merasakan riak doki yang samar-samar dipancarkan dari segel, seluruh ekspresinya langsung menjadi serius. Jelas sekali, ini adalah dua skill yang sangat kuat. Sayangnya, meskipun jarak antara Xiaoyan dan hantu iblis api tua tidak dianggap jauh, dengan kecepatan hantu iblis api tua, kemungkinan besar pihak lain sudah menyiapkan pesta dan sedang menunggunya pada saat itu. Dia menagih, hantu setan api tua melihat keterampilan Do yang akan berhasil. Sudut mulutnya menampilkan senyuman kejam dan haus darah. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menyerang secara eksplosif ke arah Xiaoyan dan Yuan King. Xiaoyan menyaksikan hantu setan api tua mendekat. Ekspresi serius di wajahnya tiba-tiba menghilang. Menggantinya sebenarnya adalah kekhawatiran dan kekhawatiran. Xiaoyan menoleh dan menatap Yuan King yang berwajah pucat di sampingnya. Tubuhnya bergerak dan keduanya menghilang dari tempatnya. Mereka muncul 100 kaki jauhnya dan memasang penghalang doki di depan mereka. Yuan King mengamati Xiaoyan yang mengenakan pakaian seputih salju dengan agak aneh. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara di mana dia berada dan di mana dia sebelumnya? Saat berikutnya, bang, hantu setan api tua yang berjarak kurang dari 10 kaki dari Xiaoyan berhenti di udara. Segel yang berulang kali diganti di tangannya tiba-tiba menjadi kacau. Dalam sekejap, badai energi yang sangat liar dan dahsyat yang mengandung kekuatan spiritual tiba-tiba menghantam penghalang cahaya doki yang telah dipasang Xiaoyan. Penghalang cahaya bergetar berulang kali dan mengeluarkan gelombang suara mendengung. Namun, saat Xiaoyan hendak melepaskan penghalang cahaya doki untuk memeriksa situasi di luar, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Rasa sakit yang menusuk hati yang menyebabkan Xiaoyan mengalami sakit kepala yang membelah terpancar dari dalam esensi spiritualnya. Hoi yang awalnya disimpan Xiaoyan di tubuhnya juga muncul dari dalam tubuh Xiaoyan saat ini. Keduanya memeluk kepala dan berteriak. Namun, Xiaoyan setidaknya adalah seorang ahli yang kekuatan spiritualnya telah memasuki negara bagian di. Dia juga seorang alkemis. Sedikit rasa sakit ini dengan cepat dihilangkan oleh Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat setelah dia bereaksi. Xiaoyan memandang Huoye dan Yuan King yang berulang kali menangis kesakitan di tanah. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spiritual yang agung menyerang mereka berdua. Keduanya akhirnya berangsur pulih. Sebelum Yuan King pulih sepenuhnya, Xiaoyan sekali lagi menyimpan Huoye di dalam tubuhnya. Bagaimanapun, Huoye adalah roh yang lahir dari alam. Jika orang lain mengetahuinya, hal itu pasti akan menimbulkan masalah. Namun, saat Yuan King pulih, Xiaoyan sangat terkejut. Pada saat ini, Yuan King, yang telah terbangun, merasakan perasaan ilusi di sekujur tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat, dia akan salah mengira dia sebagai inkarnasi Yuan King. Wajah Xiaoyan tertegun saat dia melihat ke arah Yuan King, yang tampaknya telah mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya. Dia secara alami tahu bahwa ini jelas bukan pengalaman keluar tubuh. Ini karena tidak ada pengalaman keluar tubuh bagi seorang kultivator. Jika seseorang bersikeras bahwa itu ada, itu hanyalah kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh seorang kultivator untuk memahami situasi di sekitar mereka. Situasi Yuan King saat ini bisa jadi seperti penjelmaan setengah dari 9 keterampilan tubuh transformasi atau situasi di mana jiwa dari beberapa kultivator yang kuat mengalami pengalaman keluar dari tubuh ketika tubuh fisik mereka mati, tetapi esensi jiwa mereka sudah mati. Masih utuh, Xiaoyan menatap Yuan King. Tepat ketika dia ingin menanyakan sesuatu, dia melihat Yuan King mengeluarkan botol giok dari cincin tata ruangnya dengan tergesa-gesa. Dengan satu gerakan, dia menghilang ke dalam botol giok. Xiaoyan menatap kosong pada segala sesuatu dari awal sampai akhir.
Hanya ketika Yuan King menghilang dari pandangan dan hanya meninggalkan botol giok, barulah dia berkedip beberapa kali. Botol giok itu benar-benar terbang menuju Xiaoyan dengan sendirinya. Dan pada akhirnya mendarat di tangannya. Setelah itu, suara lemah terdengar dari dalam botol. Yuan King berkata, "Xiaoyan, aku harap kamu dapat menyimpan kekuatan spiritualku untuk sementara waktu di cincin tata ruangmu, untuk diamankan. Terima kasih." Sebelum Xiaoyan bisa menjawab, suara itu menghilang sekali lagi. Kekuatan spiritual Yuan King untuk sementara tertidur lelap. Xiaoyan. Dia membuka matanya dan menatap lama. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tanpa dah. Dia menaruh botol giok itu ke dadanya dan mengabaikannya. Segera, dia menoleh untuk melihat sosok hitam yang tergeletak di reruntuhan. Bang! Tubuh Old Flame Demon Ghost sekali lagi muncul di tengah suara bebatuan yang pecah. Dia baru saja muncul ketika dia mengeluarkan beberapa suap darah segar. Seluruh tubuhnya tampak diambang kehancuran. Seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Mata merah tua hantu iblis api dipenuhi dengan ekspresi ganas saat dia menatap sosok manusia api hitam yang tergeletak di tanah tanpa bergerak sejauh 30 kaki dari Xiaoyan. Orang ini adalah Heiyan, yang datang lebih awal dari Xiaoyan. Kemunculan tiba-tiba orang inilah yang menyebabkan hantu iblis api tua gagal menggunakan teknik Do. Menyebabkannya mendapat serangan balasan dari teknik Do dan terluka parah. Saat ini, Xiaoyan baik-baik saja, tetapi hantu iblis api tua terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Pada dasarnya mustahil baginya untuk menangkap Xiaoyan hidup-hidup dan membawanya kembali untuk ditukar dengan hadiah. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengirimkan berita kedatangan Xiaoyan ke sekte pembantaian hantu dan melihat apakah dia dapat menukarnya dengan sesuatu yang berguna. Berpikir seperti ini di dalam hatinya. Hantu iblis api tua memanfaatkan waktu ketika Xiaoyan sedang memeriksa luka Heiyan untuk segera melarikan diri dari tempat ini dengan hati yang dipenuhi kebencian yang kejam. Bab 14. Xiaoyan melihat ke arah Heiyan yang melayang di udara di depannya. Dia tanpa sadar menghela nafas pelan di dalam hatinya. Orang ini sebenarnya telah menerima serangan habis-habisan dari elit Dodi untuk menjadi Di. Apalagi dia sudah berhasil. Meskipun hal ini terutama karena telapak tangan pemakan jiwa dunia bawah misterius pada akhirnya gagal dilepaskan. Namun hal ini sudah cukup untuk membuat seseorang merasa terkejut. Heiyan sebenarnya menggunakan kekuatan Douxiang bintang 9 untuk memblokir Dodi. Apalagi dia berhasil meski akhirnya terluka parah. Hal ini memang menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Namun, kebenarannya juga tidak bisa disangkal. Dari sini, orang dapat mengetahui bahwa Xiaoyan bukannya tidak siap ketika dia membawa Yuan King ke tempat yang berjarak 100 kaki dari posisi aslinya. Dia melakukannya dengan sengaja untuk menarik perhatian hantu setan api tua. Terlebih lagi, ini adalah tempat kosong teraman yang bisa dipilih Xiaoyan beberapa saat yang lalu. Di satu sisi, itu demi keselamatannya sendiri. Di sisi lain, itu untuk menarik hantu iblis api tua dan menciptakan peluang bagus bagi Heiyan. Saat Xiaoyan baru saja pindah, hantu iblis api tua memang buru-buru mengejarnya dengan niat membunuh Xiaoyan. Heiyan bisa memanfaatkan situasi di mana pikiran hantu iblis api tua tidak stabil. Tubuhnya bergabung ke dalam ruang kosong dan dalam sekejap mata, dia telah sepenuhnya menutup ruang di sekitar hantu setan api tua. Setelah itu, dia menghilangkan simpul di hati hantu iblis api tua dengan susah payah. Untungnya, serangan yang menggetarkan jiwa dari hantu iblis api tua pada akhirnya gagal karena Heiyan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika menggunakan kata menentang surga untuk menggambarkan dirinya. Sebenarnya, semua ini adalah sesuatu yang telah disepakati sebelumnya oleh Xiaoyan dan Heiyan. Meski waktu sangat sempit pada saat itu, bagaimana percakapan antar pakar bisa memakan waktu begitu lama? Orang ini secara langsung memberitahu Xiaoyan bahwa dia akan membantunya memblokir serangan ini. Ini karena Heiyan telah melihat bahwa bahkan seseorang sekuat Xiaoyan langsung mengungkapkan ekspresi yang sangat serius ketika dia melihat serangan hantu iblis api tua. Tentu saja, Heiyan pasti tidak akan rugi. Harga yang harus dia bayar untuk membantu Xiaoyan memblokir serangan ini adalah agar Xiaoyan membantunya berhasil menembus belenggu antara Douxiang dan Dodi untuk menjadi Dodi elit. Tentu saja, jika Xiaoyan tidak mau, secara alami Heiyan mungkin menerima kekuatan penuh dari serangan itu dengan paksa. Namun, konsekuensi dari melakukan hal itu adalah Xiaoyan pasti akan mengungkapkan semua kartu asnya. Pada akhirnya, dia mungkin tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan itu. Terlebih lagi, saat ini, Xiaoyan masih membawa botol giok yang berisi esensi spiritual Yuan King. Tanpa isolasi cincin penyimpanan, siapa yang tahu jika Yuan King sudah bangun dan diam-diam menunggunya menghabisi hantu setan api tua. Setelah itu,
Heian akan memberinya pukulan terakhir yang berat dan mendapatkan keuntungannya. Jika itu terjadi, Xiaoyan benar-benar akan mengalami tragedi. Dia akan menjadi elit Dodi pertama dalam sejarah benua Doki yang dibunuh oleh tubuh spiritual yang terluka parah. Saat itu, nama Xiaoyan benar-benar akan tercatat dalam sejarah. Orang Heian ini, orang biasa akan sangat ketakutan sehingga mereka akan melarikan diri ke segala arah ketika mereka melihat serangan elit Dodi. Namun, orang ini hanya harus pergi dan memblokir serangan elit Dodi. Terlebih lagi, itu adalah serangan habis-habisan dari elit Dodi. Terlebih lagi, Heian sebenarnya masih hidup dalam keadaan seperti itu. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa tidak berdaya untuk waktu yang lama. Namun, dia hanya bisa menghela nafas sedih. Mengapa dia tidak beruntung? Biarpun tubuh aslinya adalah api pemakan Yiliti yang dapat menelan segala sesuatu di dunia. Meskipun dia adalah kesayangan surga dan menerima perlindungan dari surga, ini masih terlalu berlebihan. Setidaknya itu adalah serangan habis-habisan dari elit Dodi. Namun, itu sebenarnya dipatahkan dengan paksa olehnya dengan cara ini. Bahkan Xiaoyan pun merasa kagum atas keberanian Heian saat ini. Dia bahkan merasa sedikit cemburu. Setelah Xiaoyan meminum pil obat untuk mengobati luka Heian, dia menyimpan Heian di dalam tubuhnya seperti jimat api. Lagi pula, luka Heian terlalu serius. Akan sangat sulit baginya untuk pulih tanpa jangka waktu tertentu. Terlebih lagi, cedera utama yang dialami Heian kali ini adalah esensi spiritualnya. Untungnya, kekuatan spiritual Heian telah meningkat ke negara bagian Di. Apalagi beberapa luka di tubuhnya sudah disembuhkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah diam-diam menunggu Heian pulih. Xiaoyan bermeditasi sejenak untuk memulihkan diri. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok seukuran telapak tangan dari lengan bajunya. Dia meletakkannya di tanah di depannya dan mengamatinya sejenak. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang sangat kuat muncul dari antara alis Xiaoyan. Kekuatan spiritual diaglomerasi menjadi kepalan besar di udara di atas kepala Xiaoyan. Samar-samar itu memancarkan fluktuasi aura agung yang mengguncang ruang di sekitarnya hingga berulang kali terdistorsi. Setelah ledakan sonik yang memekakan telinga, tinju spiritual besar yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual Xiaoyan langsung melesat ke arah botol giok yang berisi esensi spiritual Yuan King. Itu meninggalkan ruang hampa besar di udara saat membawa angin yang sangat panas saat menabrak botol giok tempat Yuan King berada. Jika pukulannya mendarat, Yuan King, yang tertidur lelap, pasti akan hancur bersama dengan botol gioknya. Bahkan jejak auranya pun tidak akan tersisa. Bang! Di tengah suara lembut redam yang terdengar seperti balon meledak, tinju spiritual besar yang hanya berjarak 1 inci dari botol giok tiba-tiba meledak dengan keras. Lingkaran riak tak terlihat menyebar, menyebabkan botol giok yang berdiri di tanah terus bergoyang ke kiri dan ke kanan. Akhirnya, ia mengeluarkan suara teredam dan jatuh ke tanah. Xiaoyan duduk di sana dan perlahan menutup matanya. Dia bahkan tidak melihat botol giok yang berisi esensi spiritual Yuan King. Sebaliknya, dia mengedarkan metode flame mantra ki ke dalam tubuhnya dan mulai berlatih dengan wajah tanpa ekspresi. Sementara Xiaoyan diam-diam berlatih di dunia luar. Esensi spiritual Yuan King, yang telah menyusut beberapa kali, berada di dalam botol giok saat ini. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Sebelumnya, Yuan King telah melihat sosok Xiaoyan yang tinggi dan perkasa melalui botol giok. Pada akhirnya, matanya bertemu dengan mata Xiaoyan seolah ingin melihat melalui mata Xiaoyan. Namun, di saat berikutnya, mata kosong Xiaoyan tiba-tiba berubah. Seberkas cahaya tajam keluar dari mata Xiaoyan, memutuskan tatapan menyelidik Yuan King. Pada saat itu, Yuan King dengan jelas merasakan aura kuat dari tubuh Xiaoyan yang mirip dengan naga kuno. Tekanannya begitu besar hingga Yuan King merasa seperti akan tercekik. Baru kemudian tiba-tiba bubar. Wajah Yuan King dipenuhi dengan keterkejutan. Wajahnya, yang tidak berbeda dari orang biasa, kini pucat pasi. Jika bukan karena tubuhnya gemetar hebat, menandakan bahwa dia adalah orang yang hidup. Siapapun yang melihatnya pasti mengira dia adalah orang mati pada pandangan pertama. Mata hantu setan api tua mengungkapkan kengerian yang luar biasa. Seluruh tubuhnya menunjukkan rasa lelah karena serangan dari Xiaoyan tadi. Secara alami, dia mengerti bahwa serangan Xiaoyan sebelumnya hanyalah sebuah penyelidikan. Itu tidak akan membunuhnya. Namun, dari gelombang energi yang dirasakan Yuan King dari serangan sebelumnya, mustahil baginya untuk bertahan bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Hasilnya, Yuan King memahami dengan lebih jelas bahwa ancamannya mungkin lebih berat daripada penyelidikan. Yuan King sekali lagi melihat melalui botol giok ke arah Xiaoyan, yang sedang berlatih bersila di dunia luar.
Pikiran di dalam hatinya dengan cepat berubah. Dari perkataan Xiaoyan sebelumnya, dia bisa menebak bahwa Xiaoyan seharusnya adalah anggota generasi muda yang baru saja keluar dari faksi besar yang tersembunyi untuk dilatih. Dia memiliki kekuatan luar biasa di usia yang begitu muda. Ditambah dengan metode Xiaoyan yang kejam dan keras, tekadnya, dan organisasi misterius di belakangnya. Dengan semua faktor ini digabungkan, Xiaoyan pasti akan menjadi ahli luar biasa yang namanya akan mengguncang seluruh benua di masa depan selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Bahkan jika dia tidak mencapai level itu, dia pasti akan menjadi ahli yang sangat kuat, yang namanya akan mengguncang seluruh benua. Jika Yuan King dapat menjalin hubungan baik dengan orang seperti itu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatannya di masa depan. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Xiaoyan sudah mengetahui rencana kecilnya sebelumnya. Sudah cukup baik bahwa Xiaoyan tidak membunuhnya. Bagaimana Yuan King bisa memikirkan cara menghadapi Xiaoyan? Terlebih lagi, Xiaoyan telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Hasilnya, Yuan King akhirnya dengan hati-hati keluar dari botol giok seukuran telapak tangan setelah berpikir lama. Tubuh Yuan King, yang awalnya mengeras di dalam botol giok, menjadi ilusi sekali lagi setelah muncul. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan memperhatikan Xiaoyan yang masih berlatih. Setelah latihan berulang-ulang Xiaoyan, ruang Doqi yang tampak agak kosong karena kemajuannya baru-baru ini, sekali lagi menjadi sedikit terisi. Doqi murni berulang kali dipadatkan dan dikompresi di dalam tubuhnya. Setelah itu, ia dimurnikan dan disempurnakan oleh api surgawi. Sebelum akhirnya kembali ke ruang Doqi di tengah pusaran, Xiaoyan akhirnya membuka matanya yang jernih saat ini. Cahaya api panas terpancar dari matanya sebelum segera lari ke ruang kosong dan menghilang. Wajah Yuan King dipenuhi dengan senyuman yang tulus saat dia melihat ke arah Xiaoyan yang telah berdiri. Sosok ilusinya melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya. Dia membungkuk pada Xiaoyan dan berkata, "Terima kasih teman Xiaoyan karena telah menyelamatkan hidupku hari ini. Aku yang dulu tidak sopan dan menyinggung perasaanmu. Aku harap teman Xiaoyan tidak mengingatnya." Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, Yuan King melanjutkan, "Aku juga mempunyai skill Do yang bisa dianggap cukup bagus. Ini adalah keterampilan Do yang membuat saya terkenal. Terlebih lagi, dari efek Do skill ini, saya dapat mengatakan tanpa ragu bahwa mungkin tidak lebih dari beberapa Do skill di seluruh benua yang memiliki efek serupa. Oleh karena itu, saya berharap teman Xiaoyan tidak marah karena barang ini. Jika teman Xiaoyan tidak puas dengan Do skill ini, pertama-tama saya bersumpah di sini hari ini bahwa saya pasti akan menemukan Do skill yang akan memuaskan Anda. Aku ingin tahu apakah teman Xiaoyan puas dengan permintaan maafku?" Ekspresi bangga tiba-tiba muncul di wajah Yuan King ketika dia menyebutkan formula 9 tubuh transformasi. Namun, sikap hati-hati dan penuh hormat sekali lagi muncul di wajahnya ketika dia melihat ke arah Xiaoyan. Dia bergerak maju dengan kedua tangan dan menyerahkan formula 9 tubuh transformasi yang telah dia persiapkan kepada Xiaoyan. Seolah-olah dia takut dia akan membuat marah Xiaoyan dan menyebabkan dia membunuhnya. Namun, Xiaoyan juga bisa merasakan jejak sanjungan dari sikap hormat Yuan King. Xiaoyan mengangguk dalam hatinya saat melihat ini. Yuan King mampu mengambil dan melepaskan. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Dia juga mampu mengambil inisiatif untuk meminta maaf atas tindakannya sebelumnya. Tampaknya dia layak untuk dimaafkan. Terlebih lagi, orang ini pasti memiliki faksi di belakangnya yang mungkin bisa membantunya. Oleh karena itu, Xiaoyan sudah memaafkannya di dalam hatinya. Namun, Xiaoyan sedikit tertegun saat mendengar kata-kata Yuan King. Orang tua ini, jangan bilang padaku bahwa dia benar-benar mengira aku adalah anggota generasi muda yang keluar untuk berlatih dari suatu faksi besar." Setelah Yuan King selesai berbicara, ekspresi Xiaoyan tetap acuh tak acuh. Namun, dia mengutuk dalam hatinya. Dia bahkan tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil formula 9 tubuh transformasi yang diserahkan Yuan King. Dia hanya menatap Yuan King sampai wajahnya bergetar. Ketika Xiaoyan akhirnya bereaksi, dia dengan paksa menahan keinginan untuk tertawa. Dia tanpa ekspresi mengulurkan tangannya dan dengan cepat menempatkan formula 9 tubuh transformasi yang telah dia nantikan bersama dengan benda-benda di ruang yang telah dibuka Xiaoyan. Bab ke-15. Pada saat Xiaoyan bereaksi, dia dengan kuat menahan keinginan untuk tertawa. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat menempatkan 9 keterampilan tubuh transformasi yang telah dia nantikan dengan benda-benda di ruang yang diciptakan Xiaoyan. Sudut mulut Yuan King bergerak-gerak liar. Orang ini
Ada banyak sekali orang yang ingin mendapatkan metode Qi miliknya. Banyak orang telah menggunakan metode Qi dan keterampilan Do yang menyebabkan dia sangat tergoda untuk menukarnya. Namun, pada akhirnya, mereka semua kembali dengan tangan kosong. Beberapa orang bahkan menyergap Yuan King dan ingin merebutnya dengan paksa. Namun, hasil akhirnya adalah mereka mati di tangannya. Beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri kemudian dikejar dan dibunuh oleh faksi di belakang Yuan King. Inilah sebabnya mengapa Yuan King memiliki keterampilan Do yang menantang alam. Tapi tidak ada yang berani merebutnya darinya. Namun sekarang, Yuan King telah dengan kuat menahan keengganan di hatinya dan memberikan teknik Do yang paling dia banggakan kepada Xiaoyan demi kekuatan masa depannya dan demi membentuk hubungan baik dengan orang yang kuat. Namun, dari sikap Xiaoyan, terlihat jelas bahwa dia meremehkan teknik Do yang paling dibanggakan Yuan King. Yuan King menghela nafas pelan di dalam hatinya. Anggota dari faksi besar memang berbeda. Hal yang membuatnya terkenal hanya di mata orang lain. Tatapan Yuan King yang biasa memandang Xiaoyan juga sedikit meredup. Tubuh awalnya ilusi menjadi lebih ilusi. Sepertinya dia tidak ditadirkan untuk bersama Xiaoyan. Astaga, bagaimana mungkin seorang jenius dengan masa depan tak terbatas bisa menjadi seseorang yang bisa bergaul dengan santai oleh lelaki tua lemah sepertiku. Hati Yuan King menjadi semakin putus asa saat dia memikirkannya. Xiaoyan, sebaliknya, tiba-tiba menatap Yuan King dengan ekspresi aneh saat ini. Lebih tepatnya, seharusnya tubuh Yuan King yang menjadi semakin ilusi, menambahkan ekspresi putus asa Yuan King. Xiaoyan tampak semakin bingung. Xiaoyan mengerutkan kening dan menatap Yuan King beberapa kali. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Jarinya menunjuk ke tubuh Yuan King saat dia bertanya pada Yuan King dengan ekspresi serius. Kakak Yuan King, bolehkah aku tahu apa yang terjadi denganmu? Mengapa asal mula juamu terus-menerus runtuh? Kata-kata Xiaoyan membangunkan Yuan King dari kebodohannya. Beberapa saat yang lalu, Yuan King masih menghela nafas pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat berikutnya, dia terbangun oleh kata-kata Xiaoyan. Yuan King dengan cepat mengambil botol giok di tanah dan menarik kekuatan jiwanya. Yuan King berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang ke dalam botol giok. Segera setelah itu, suara Yuan King tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Suara Yuan King agak menyesal ketika dia berkata, "Rekan Xiaoyan, saat ini aku tidak dapat mengungkapkan diriku dan mengobrol denganmu karena di essence di dunia ini. Jika aku mengabaikanmu dengan cara apapun, kuharap rekan Xiaoyan itu tidak akan keberatan. Begitu aku yang lama memulihkan tubuh fisikku, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Namun, untuk saat ini, aku yang lama hanya bisa meminta maaf padamu." Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar itu. Apa hubungan runtuhnya asal mula jiwa dengan esensi kaisar? Yuan King tampaknya telah melihat alis Xiaoyan yang terjalin nerah. Oleh karena itu, suara lama Yuan King sekali lagi terdengar di benak Xiaoyan. Yuan King tertawa sambil menjelaskan kepada Xiaoyan. Hehe, sepertinya Xiaoyan hanya fokus meningkatkan kekuatannya di masa lalu. Dia jarang pergi ke ruang koleksi buku untuk membaca beberapa buku dan gulungan mengenai benua itu. Izinkan aku yang dulu membantu Xiaoyan menjernihkan keraguannya. Kata-kata di mulut Yuan King tiba-tiba terhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Mata Yuan King versi menyusut di dalam botol giok juga sedikit redup. Dia menghela nafas dan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan di dunia luar. Matanya benar-benar bersentuhan dengan mata Xiaoyan yang ragu. Yuan King menatap Xiaoyan tanpa ada cahaya di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Jika aku cukup kuat, mengapa aku begitu takut asal-usul jiwaku meninggalkan tubuhku? Jika aku cukup kuat, apakah saya masih tidak dapat mengembangkan mantra transformasi 9 tubuh ke puncak setelah bertahun-tahun? Fondasi dari segalanya tetaplah kekuatan. Yuan King menghela nafas sedih. Setelah itu, dia berkata kepada Xiaoyan, "Maafkan aku, teman Xiaoyan, tapi alasan mengapa esensi rohku akan tersebar adalah karena kekuatanku. Di benua ini, jika seseorang yang belum mencapai tahap transformasi asal tidak dapat untuk menemukan tubuh fisik baru, setelah tubuh fisik mereka mati, dan esensi roh mereka meninggalkan tubuh mereka, esensi roh mereka secara bertahap akan bergabung dengan genesis di dunia dan menghilang dari dunia ini. Kecuali jika ahli transformasi asal mampu mengumpulkan genesis di dunia untuk digunakan sendiri dan mempertahankan konsumsi esensi roh mereka. Mereka akan menghilang dari dunia ini, terlepas dari metode apa yang mereka miliki, atau seberapa kuat seorang ahli melindungi mereka. Ini karena ini adalah aturan dunia ini. Ini adalah hukum dunia. Tidak ada yang bisa melanggar hukum ini. Tidak ada yang bisa melampaui batas ini.
Dan tidak ada yang bisa mengubah dao besar dunia. Ini karena setiap orang yang lahir di benua tersebut telah beradaptasi dengan benua tersebut sebelum mereka dilahirkan. Mengikuti hukum dunia, ini adalah hukum benua ini. Semua orang yang berada di bawah tahap transformasi asal adalah seekor semut. Bagi mereka yang berada di bawah tahap transformasi asal, tubuh mereka belum benar-benar menyatu dengan genesis ki alam semesta, sehingga mereka sedikit banyak akan menolak genesis ki. Ketika genesis ki bersentuhan dengan asal mula jiwa adalah bagian tubuh yang paling banyak bersentuhan dengan genesis ki. Oleh karena itu, asal-usul jiwa adalah yang paling mudah untuk menyatu dengan genesis ki dan menghilang. Setelah asal mula jiwa bersentuhan dengan genesis ki, ia akan menyatu dengan genesis ki. Pada akhirnya, asal mula jiwa akan terbawa oleh genesis ki alam semesta dan tersebar ke seluruh dunia. Tidak dapat dikumpulkan kembali. Jika seseorang ingin melestarikan asal-usul jiwa, hanya ada satu metode. Di benua itu, ada sejenis batu yang dikenal dengan nama batu injeksi roh. Jenis batu injeksi roh ini sangat berguna bagi para pembudidaya di bawah tahap transformasi asal. Itu adalah satu-satunya jenis batu yang dapat membantu para penggarap di bawah tahap transformasi asal menstabilkan asal jiwa mereka dan mencegahnya menghilang. Batu injeksi roh, sesuai dengan namanya, adalah jenis batu yang mengandung energi murni dunia. Selain itu, ia dapat menolak genesis ki alam semesta dan membantu budidaya seseorang. Jenis batu injeksi roh ini mengandung ki roh bawaan yang sangat murni dan padat. Namun, karena batu suntikan roh bawaan ini adalah batu suntikan roh, ia hanya dapat berisi ki roh bawaan alam semesta. Dengan demikian, genesis ki alam semesta tidak dapat tercampur ke dalamnya, kecuali jika batu injeksi roh rusak, menyebabkan ki roh bawaan di dalamnya menghilang, menyebabkan roh ki alam semesta tersebar ke segala arah. Pada akhirnya, itu akan menjadi batu yang tidak berguna. Namun, jika batu injeksi roh bawaan digunakan dengan benar sebelum batu injeksi roh bawaan benar-benar hilang, sebagian darinya dapat dipulihkan. Hasilnya, batu injeksi roh sangat populer di pasaran. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Ada beberapa orang di bawah tahap transformasi asal. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menghadapi bahaya hilangnya asal-usul jiwa mereka setiap hari. Akibatnya, setiap kali batu injeksi roh muncul di pasaran, hal itu akan menarik banyak ahli di bawah tahap transformasi asal yang dengan panik akan membelinya. Ini bukan karena batu infus roh langka, tetapi karena sebagian besar batu infus roh telah dibeli oleh kekuatan besar tersebut. Hanya sejumlah kecil yang bisa muncul di pasaran. Oleh karena itu, selama Spirit Infusion Stones muncul, biasanya batu tersebut akan dilelang dalam beberapa lelang besar. Alasan mengapa asal mula jiwa Yuan King tidak hilang setelah sekian lama adalah karena kekuatannya. Namun, jika asal-usul jiwa Yuan King berada di luar terlalu lama, hal itu akan mempengaruhi asal-usul jiwanya dan menyebabkan budidayanya mandek. Tentu saja, sebagian dari ini disebabkan oleh botol giok yang tergeletak di tanah. Botol seukuran telapak tangan itu terbuat dari batu injeksi roh. Itulah sebabnya Yuan King memasuki botol itu saat Xiaoyan memperingatkannya. Begitu, pantas saja kamu terburu-buru memasukkan botol giok itu. Tapi kenapa kamu tidak memperbaiki tubuhmu sendiri? Xiaoyan mengangguk seolah dia tiba-tiba mengerti. Setelah itu, dia terus bertanya. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, seluruh tubuh Yuan King tampak kram dalam sekejap. Yuan King memaksa dirinya untuk tenang. Baru setelah itu dia bertanya dengan penuh harap. Menurut apa yang dikatakan oleh rekan Xiaoyan? Rekan Xiaoyan tahu cara memurnikan tubuh. Xiaoyan terdiam. Kelopak matanya sedikit bergerak. Saat itulah dia memandang Yuan King dengan aneh. Saudara Yuan King, jangan bilang kamu bahkan tidak memiliki metode tingkat rendah seperti itu. Ekspresi aneh muncul di wajah Xiaoyan saat mendengar itu. Namun, dia segera menyadari bahwa nadanya tidak tepat. Jadi dia tersenyum malu-malu. Mulut Yuan King bergerak-gerak saat mendengar itu. Apakah Xiaoyan benar-benar ingin mendapatkan pengalaman? Dia jelas ingin memberikan pukulan padaku. Yuan King diam-diam menghela nafas di dalam hatinya sebelum menjelaskan pada Xiaoyan. Memurnikan tubuh adalah masalah hidup dan mati. Siapapun yang tahu cara memurnikan tubuh telah diambil alih oleh eselon atas organisasi besar. Selain beberapa senior kuat yang tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, hanya ada sedikit orang yang hanya mengetahui sedikit tentang pemurnian tubuh. Apalagi tidak semua orang memiliki teknik rahasia memurnikan tubuh. Kebanyakan dari mereka berada di organisasi besar atau klan kuno. Orang luar tidak punya peluang untuk mendapatkannya. Wajah Yuan King dipenuhi rasa iri saat dia berbicara. Namun, Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama.
Metode menyempurnakan tubuh fisik seseorang adalah teknik rahasia tingkat rendah yang siapapun yang memiliki sedikit kekuatan akan mengetahuinya di benua Doki. Namun, dia bahkan tidak dapat menemukan satupun di sini. Cek-cek. Sepertinya aku sampai di tanah tandus. Xiaoyan masih meratap ketika Yuan Qing terus berbicara. Ini bukan karena teknik rahasia memurnikan tubuh jarang ditemukan. Sebaliknya, ini karena kekuatan kita masih terlalu lemah. Mengingat tingkat kekuatan kita hanya berada di posisi terbawah di mata orang lain. Bersusah payah membantu kita memurnikan tubuh. Karena beberapa dari mereka tidak sekuat kita. Tetapi mereka tahu cara memurnikan tubuh. Poin ini saja sudah cukup bagi mereka untuk memandang rendah banyak orang yang levelnya sama dengan mereka. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa kekuatan orang-orang ini biasa saja. Namun, ketika Xiaoyan mendengar bahwa orang-orang seperti mereka hanyalah semut, hatinya sedikit terkejut. Kekuatan Doudi biasa saja. Doudi hanyalah sebuah eksistensi di bagian bawah. Namun, bahkan Doudi hanyalah sebuah eksistensi di dasar. Seberapa menakutkankah puncak keberadaan di benua ini? Xiaoyan merasakan gelombang keringat hanya dengan memikirkannya di dalam hatinya. Tak disangka, benua dunia asing ini ternyata begitu kuat. Xiaoyan mengingat kata-kata yang diucapkan oleh hantu iblis api tua kepadanya. Dia telah menunggunya di sini selama 10 tahun. Apalagi dia sudah menunggunya. Namun, ini juga pertama kalinya Xiaoyan datang ke tempat ini. Bagaimana dia bisa mengenal seseorang? Bahkan jika itu adalah Han Tiandi. Dia sudah mati. Bagaimana orang-orang itu bisa menemukannya? Sepertinya dia harus kembali ke masa pelatihan sendirian di masa lalu. Namun, itu juga baik-baik saja. Xiaoyan memikirkan semua yang terjadi hari ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangguk dengan keras. Matanya dipenuhi tekad. Xiaoyan menggunakan berbagai bahan yang awalnya dia miliki untuk menyempurnakan tubuh fisik untuk Yuan Qing selama periode waktu ini. Yuan Qing juga tahu bahwa Xiaoyan ingin melakukan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, dia segera pergi setelah terbiasa dengan tubuh fisik baru ini. Dia meninggalkan sisa waktu untuk Xiaoyan sendirian.